Game ini berlatar tentang planet fiksi Oddworld, sebuah benua bernama Modus. Benua ini dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Dalam game ini kalian akan berperan sebagai AB yang melarikan diri dari perusahaan Rupture Farms yang berniat mengubah Mudokons menjadi makanan. Cerita ini dibuka di padang pasir yang tidak terlalu jauh di luar Free Fire Zone. Seorang pelarian Mudokon sendirian dari tambang Naturum berlari mencari di mana para pelarian dari Rupture Farms bersembunyi. Dia terluka terkena peluru di perutnya, dan diburu tanpa henti dari Flying Slicks. Ia hampir saja ingin menyerah, tapi saat ia melihat di tangannya bungkusan berisi cahaya oranye terang, cahaya itu memberinya harapan, dan ia pun berlari ke reruntuhan Rupture Farms yang berasap, dan ia tidak menyadari bahwa kekuatan Baron Morger lebih dekat daripada yang dia kira. Sementara para Mudokons yang dibebaskan dari Rupture Farms merayakan pembebasan mereka. AB berkonsultasi dengan seorang dukun yang mendesaknya untuk memotong jahitan bibirnya untuk menemukan suaranya, tetapi AB menolak untuk melakukannya karena dia mengingat jahitan itu adalah kenangan terakhir ibunya, Sam. Pada saat yang sama, garis Monsaik dibombardir oleh Slicks yang masih hidup dari Rupture Farms yang dipimpin oleh Mulok, pendendam yang difitnah oleh kartel Magog, karena telah menghancurkan pabriknya sendiri dan membunuh tenaga kerjanya untuk asuransi uang. Saat AB melarikan diri, dia menemukan pelarian Mudokon yang perlahan sekarat karena luka tembak di perutnya, dan mendesak AB untuk menyelamatkan mereka semua sambil memberinya paket terbungkus, dan menyuruhnya menemukan seseorang bernama penjaga, sebelum meninggal. Saat AB melihat paket bungkusan itu, ia terkejut dan terkagum-kagum akan cahaya orange yang keluar dari bungkusan itu. Di pesawat Mulok, Slugs dan Blimp kaget melihat tempat persembunyian para Mudokons terbakar dan bertanya-tanya kenapa mereka membakar tempat persembunyian mereka sendiri. Dan tak lama, Mulok Slugsdi melihat AB bergelantungan di ujung kereta api. AB pun berhasil masuk ke dalam kereta api itu yang sudah ada 2 orang Mudokons. Di kereta, AB menceritakan temuannya kepada Alf, termasuk rumor pelarian pengikut Mudokon dari AB, paket terbungkus, yang merupakan peta dan jimat kuning dengan makhluk berbasis kuarma, dan perlu mencari penjaganya. Tak lama serangga yang ada di dalam kalung itu bergerak dan mengeluarkan cahaya ke arah map Naturum, dan mereka bertanya-tanya apakah penjaga yang dimaksud ada di Naturum. AB juga mendapatkan kaset dari salah satu pria lain dan sebuah catatan yang berisikan menyuruh mereka untuk mengetahui apa isi dari kaset itu. Alf memberitahu AB dia bisa melihat kaset itu di menara komunikasi di Slick Barracks, yang juga merupakan pemberhentian kereta berikutnya. Menyusup ke menara komunikasi, AB memutuskan semua komunikasi di sepanjang jalur kereta dengan tujuan lain sambil melihat rekaman itu, yang berisikan, sebagai proyek showcase untuk Soulstorm Brew, yang dimaksud sebagai minuman adiktif untuk menyebabkan ketergantungan pada Mudokons, dan sehingga tetap setia pada tenaga kerja, yang juga bertindak sebagai racun yang dapat menyebabkan efek samping yang mematikan jika tidak diminum dalam waktu 48 jam. Menyadari besarnya bahaya bagi para pengikutnya, AB mendesak Alf untuk pergi ke Naturum agar dia bisa menemukan kiper atau penjaga itu. Menyusup ke tambang, AB melakukan perjalanan jauh ke dalam sampai dia mencapai ruang bawah tanah yang besar dari Mudokons tua, semua terbungkus dalam damar, di mana dia menemukan kiper, diturunkan menjadi Mudokon wanita tua. Penjaga menempatkan AB ke pengadilan, memulihkan sebuah batu permata yang disebut batu mata Fragon, dalam katakombe penuh Slitch. Ketika AB berhasil, penjaga mengarahkan dia ke tengah ruangan, di mana dia menempatkan batu di alas yang mulai mencap dada AB dengan kilat. Pada saat yang sama dia memperoleh ingatan Mudokons tua. AB diberitahu oleh penjaga bahwa dia harus menodai minumannya, menggunakan bahan penawar yang dia peroleh sebelumnya, dan AB juga menggunakan kekuatan Srikulnya untuk melepaskan pekerja Mudokon di tambang Naturum. Saat AB mengungkapkan pesannya kepada Alf, mereka datang dengan rencana untuk mencampurkan penawarnya ke dalam Soulstorm Brewery, dan Toby memberikan ide untuk menyerbu Depot Vecho untuk mendapatkan wadah dengan bahan penawar yang akan memungkinkan produksi massal penawarnya. AB melakukan penggerebekan, mengidentifikasi dan mengambil kontainer, tetapi kereta meninggalkan depot di bawah pengejaran api berat dari Slicks. Hasilnya, dari titik ini, sangat bergantung pada kuarma keseluruhan pemain, yang harus berjumlah setidaknya 80% dari semua Mudokons yang diselamatkan setidaknya dalam 12 level hingga saat itu. Jika kuarma tidak memuaskan, AB mencoba mengakses jimat Ember hanya agar makhluk di dalamnya hancur berkeping-keping, membuat AB putus asa.
Dia kemudian secara tidak sengaja menumpahkan seluruh kawah Soulstorm Brew, yang percikan apinya dari tungku yang terlalu aktif menghantam dan membakar semua orang di dalamnya, termasuk Alf dan Abe. Kereta yang terbakar menabrak Soulstorm Brewery, menghancurkannya sepenuhnya. Mulok terpaksa bersembunyi di Yaiman, sambil membunuh pilot balon udara Slick dalam prosesnya. Lebih jauh lagi, tanpa tempat pembuatan bir, tidak ada lagi Soulstorm Brews di masa depan untuk menjaga para Mudokon yang diperbudak tetap hidup, membunuh mereka semua dalam jangka panjang. Jika Kuarma memuaskan, Abe mengakses jimat yang menggunakan tato dada untuk memberdayakannya dengan petir ilahi. Hal ini memungkinkan kereta untuk menembus gerbang brewery, membunuh semua Slick yang mencegat dan memungkinkan Abe untuk menyusup ke fasilitas, juga mengakses tingkat akhir. Setelah membebaskan beberapa Mudokon dari tir ekstraktor, yang memanen air mata mereka untuk resep minuman, Abe menggunakan mesin pencampur raksasa untuk mendistribusikan bahan-bahan dan mengirimkan penawarnya, menyamar sebagai minuman, di semua pabrik di benua Mudos. Pada saat yang sama, Morger dan Aslik, masing-masing CEO Glukon dari Naturum Mins dan Vecho Depot, menghadapi Brewmaster tentang Brew Soulstorm, gagal, yang mereka yakini menyebabkan pemberontakan Mudokon, tidak menyadari itu semua disebabkan oleh Abe. Ketika Brewmaster mencoba meyakinkan keduanya bahwa Molak yang harus disalahkan, percaya bahwa dia menggunakan Mudokon mati sebagai tentara dan mengklaim bahwa Abe bertanggung jawab, Molak sengaja mendengar ini dan menggunakan pilotnya Slick untuk menyuap Aslik dan Morger. Slicks tidak puas karena menolak lembur dan bonus atas perintahnya. Slick yang disuap mengeksekusi Morger, Aslik dan Brewmaster sebelum melarikan diri dengan Molak ke Yaiman, sementara Abe dan pengikutnya melarikan diri dari brewery. Beberapa jam kemudian, Abe, Alf dan pengikut Mudokons berkumpul untuk beristirahat di malam hari saat Abe menceritakan lebih banyak temuannya dari pertemuannya dengan penjaga, di atas semua wahyu bahwa Sam, ibu Abe, sebenarnya adalah ibu dari semua Mudokons dari Rupture Reforms, bertekad untuk mengetahui mengapa dia meninggalkan mereka semua di bawah cengkeraman Glukon, serta alasan mengapa dia menjahit bibir Abe. Abe bertekad untuk melakukan perjalanan ke ibu kota Glukon, Nolibab, untuk menemukannya. Pada saat yang sama, jimat mulai bersinar lagi. Adegan yang mengikuti salah satu dari akhiran ini mengungkapkan, melalui berita utama surat kabar, akibat dari hasil baik atau buruk berdasarkan jumlah level di mana pemain mendapatkan 80% kuarma. Jika pemain hanya mencapai 80% kuarma atau kurang dalam 6 level atau kurang, surat kabar mengungkapkan bahwa Molak telah memiliki harga yang sangat besar di kepalanya setelah penghancuran brewery. Sisa-sisa Aslik, Morger dan Brewmaster ditemukan dengan yang terakhir diberikan medali kehormatan Anumerta. Teori tentang keberadaan Abe dibantah dan kebakaran dari pabrik bir menyebabkan lebih banyak pabrik di sepanjang jalur pipanya meledak dan membawa serta tenaga kerja Mudokon mereka. Jika pemain telah mendapatkan lebih dari 80% kuarma di setiap level, surat kabar mengungkapkan bahwa sementara pekerja Mudokon mulai melarikan diri setelah menyerap penawarnya, masyarakat industri dan ekonomi telah dilemparkan ke dalam kekacauan setelah kematian Aslik, Morger dan Brewmaster. Dengan panik, pembelian terjadi di mana-mana. Mulok menghilang ke dalam ketidakjelasan saat fokus publik beralih ke insiden brewery, meskipun rumor mulai muncul tentang usahanya untuk melarikan diri ke Yaiman untuk melarikan diri dari pihak berwenang.